metode di Sentri, saya singgung dulu data mining. Jadi kita tahu bahwa data di dunia ini itu setiap hari kan banyak sekali. Mulai dari kalian absen misalnya sekarang, kalian kuliah, kemudian absen di SIMAT, kemudian data apalagi, data saudara menelpon sekarang, itu kan terekam semua oleh oleh provider. Masuk ya. Kemudian saudara membuka YouTube setiap hari itu, atau saudara punya channel YouTube, setiap kan banyak data yang disimpan di situ. Nah, jadi untuk data tersebut, untuk data yang banyak tersebut, yang sangat banyak itu ternyata bisa diolah sehingga menjadi pengetahuan bagi kita. Itu kan data banyak yang hakikatnya itu tidak ada artinya. Saudara misalnya data absen mahasiswa. Sudah gabung. Cekak lah kan. Iya tayo na. Misalnya saudara sekarang mendapatkan data absen yang banyak sekali dari kuliah, kalian ke BAHK, kemudian ada data absen banyak sekali itu, ada kelas ini kan kelas B, ada kelas A, dan lain semacamnya. Itu kan banyak sekali itu datanya. Kalau saudara mendapatkan itu kan ada manfaatnya tidak? Tidak akan ada, jelas tidak ada manfaatnya data yang hanya data absen itu. Nah, agar data itu bermanfaat, maka datanya itu harus hingga data itu menjadi informasi terlebih dahulu. Nah, setelah menjadi informasi, data itu nanti diolah menjadi pengetahuan. Data absen itu kan data itu menjadi tidak berguna ketika hanya berbentuk data seperti itu, data Hanif misalnya absen, kemudian siapa hadir, kan itu ada manfaatnya itu kalau hanya data seperti itu. Hingga kemudian data itu diolah dan dijadikan informasi. Data dijadikan informasi itu maksudnya data absensi tadi itu kemudian diolah. Yang paling banyak itu yang alfa itu siapa, yang paling sedikit siapa, kemudian yang paling banyak hadir siapa, yang paling sedikit hadir siapa, kemudian rata-rata kehadiran sesuai mahasiswa itu rata-ratanya berapa kehadirannya. Nah, itu semuanya informasi. Nah, informasi pun itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Kita hanya, maksudnya tidak terlalu banyak manfaatnya. Kita hanya mengetahui bahwa di kelas B ini yang hadir 10, yang tidak hadir 12 misalnya. Hanya seperti itu sifatnya. Artinya informasinya hanya itu. Kemudian bagaimana agar itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita? Maka itu yang kemudian diolah menggunakan metode. Dan metode ini yang akan kita jelaskan sekarang. Namanya metode data mining. Jadi semuanya itu tadi, semua tadi yang saya ceritakan itu adalah merupakan data mining.
Jadi ini. Jadi data mining ini disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan, mengambil pengetahuan dari data yang sangat banyak sekali, sehingga kita tahu pola pengetahuannya itu apa. Contohnya misalnya kenapa kok siswa kelas SI, kelas B ini yang nakal banyak ketimbang dari yang tidak nakal. Nah, informasi pengetahuan kemudian didapat dari data mining, dari teknik data mining. Nah, salah satunya tekniknya itu adalah disentri itu tadi. Jadi nanti kita akan mendapatkan pengetahuan dari data yang sangat banyak itu melalui teknik disentri. Jadi nanti data mining itu akan mengekstrak data ke pengetahuan. Tadi saya sampaikan data itu fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Kemudian agar ada manfaatnya walaupun sedikit, maka data itu kita olah, direkap. Yang hadir berapa orang, yang tidak hadir berapa orang. Kemudian itu disebut dengan statistik data. Jadi informasi itu adalah statistik data yang mengumpulkan itu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, informasi tersebut itu kemudian diolah lagi menjadi pola, menjadi rumus. Nah, rumusnya itu nanti yang kemudian kita sebut dengan pengetahuan. Nah, untuk menghasilkan rumus dan pola itu, salah satu tekniknya adalah akan belajar lemot Bapak. Tahu nih. Bisa saudara menyebut. Wah, tak konsepnya itu nanti seperti ini. Konsep data mining nanti seperti ini. Jadi nanti ada himpunan data, metode data mining, pengetahuan. Nah, yang akan kita pelajari adalah metode data mining ini, atau algoritma yang bisa kita gunakan di dalam data mining. Apa saja? Salah satunya di Sentry. Misalnya seperti ini. Ini definisinya ya. Saya lompati aja. Contoh data di kampus. Contohnya sudah ada tadi. Lanjutkan dulu. Melaharan tuh yang. Oh, data mining. Kan belum. Nah ini. Nah, ketika kita berbicara data mining, maka teknik yang bisa kita gunakan kira-kira ada 5 ini. Kalau saudara berpikir ada data yang sangat banyak sekali, maka ada kira-kira ada 5 teknik ini yang bisa saudara olah terhadap data tersebut. Teknik itu salah satunya adalah 5 teknik itu adalah pertama estimasi. Kita misalnya sekarang lagi kayak BMKG itu sekarang hujan apa tidak, itu namanya estimasi, memprediksi. Dari mana saudara BMKG itu bisa melakukan prediksi? Ya dari data sebelumnya. Jadi BMKG itu punya data tentang hujan sebelumnya yang sangat banyak sekali. Kemudian data tersebut diolah sehingga menjadi pengetahuan. Maka pengetahuan itu masih. Kemudian yang kedua namanya forecasting. Forecasting itu adalah sama-sama memprediksi, cuman yang forecasting itu ada waktunya.
forecasting itu ada waktunya. Kalau estimasi tadi kan tanpa waktu dia. Kalau forecasting itu 2 hari lagi akan apa? Kemudian 3 hari lagi akan apa? Asal apa? Itu namanya prediksi. Ini nanti ada data yang sudah terpecah menjadi 2 atau 3 kelas. Misalnya mahasiswa tadi, kita memecah data mahasiswa itu yang rajin, tidak rajin, sangat rajin. Nah, bagaimana kita mengetahui pola orang yang tidak rajin? Bagaimana mengetahui pola orang yang rajin? Dan bagaimana mengetahui polanya orang yang sangat rajin? Nah, ini kemudian yang dilihat nanti. Oh, ternyata kalau mahasiswa itu ke sekolah naik sepeda motor, kemudian jarak UIM ke rumahnya 5 kilo, maka dia cenderung tidak rajin. Nah, pola-pola seperti itu nanti akan didapatkan dari data. Kemudian yang ketiga ada namanya clustering. Kalau clustering ini mengelompokkan. Kalau yang klasifikasi ini kan sudah terkelompok dia. Nah, kalau yang clustering ini dia masih mau mengelompokkan. Ada data banyak sekali yang kita tidak jelas datanya seperti apa, kemudian mau kita kelompokkan. Sehingga muncullah kelompok-kelompok data. Nah, seperti sekarang misalnya yang kelompok laki-laki berapa orang, yang kelompok perempuan berapa orang. Atau bisa dipecah berdasarkan umur. Yang umurnya 15 sampai 20 berapa orang, yang di atas 20 berapa orang, itu namanya clustering. Kemudian yang ketiga, yang terakhir asosiasi. Asosiasi itu nanti menghubungkan. Contohnya yang paling mudah itu adalah kalau saudara selalu membuka marketplace itu, misalnya saudara beli sabun di marketplace, maka nanti saudara itu akan ditawari oleh marketplace tersebut, oleh Shopee misalnya. Oleh Shopee akan ditawari tidak mau beli sampo. Kemudian kan pertanyaannya, dari mana Shopee tahu? Dan dari mana Shopee itu kok bisa menawarkan saudara sampo? Dari mana asalnya? Ya dari data sebelumnya. Jadi ada data kalau orang yang membeli sampo sebelumnya itu, kalau ada orang yang beli sampo, maka otomatis dia akan membeli sampo. Atau sebaliknya, orang yang biasa membeli sabun maka otomatis dia membeli sampo. Nah, itu yang kemudian dijadikan rule atau dijadikan rumus bagi orang yang nanti mau beli sampo, maka nanti otomatis dia akan ditawari sampo. Nah, seperti itu. Kemudian saya kompati ini contohnya. Nah, ini adalah beberapa metode di data mining. Metode di data mining yang bisa kita gunakan. Kalau estimasi itu metodenya bisa menggunakan linear regression atau neural network. Kalau forecast sama, karena ini hanya berbeda di datanya. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi ini nanti ada namanya descent tree. Nah, kita akan belajar ini nanti, descent tree ini ke depan. Algoritma descent tree itu nanti banyak sekali. Ada algoritma JART, kemudian ada algoritma IDT, ada algoritma Q4.5, ada algoritma Cradle 45, ada adaptif dan lain-lain. Ini semuanya adalah metode klasifikasi yang akan kita pelajari nanti di selanjutnya adalah yang descent tree ini. Kita coba nanti yang ID tree, yang Q45, kemana
lemes-lemesnya. Di sentri itu nanti modelnya seperti ini. Di sentri itu kan pohon keputusan. Jadi kalau kita nanti mengolah data menjadi menggunakan sentri, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Oh, sudah. Nah, seperti ini. Misalnya ini Hai. Net. Ini benian, Ban. Hah? Lah, Kak Darul. Saya nggak beni pelecehan loh. DRT. Nak lemot dia.